Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 2, indahnya kebersamaan. Hari ini kita akan belajar di muatan IPA dengan KD 3.6 dan 4.6. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan simak video dari Ustadzah ya. Terima kasih. Di tema 1 subtema 1 kita sudah belajar tentang bunyi dan alat-alat musik yang menghasilkan bunyi dengan berbagai macam cara. Ada yang dipukul, digesek, dipetik, ditiup, dan lain sebagainya. Sekarang Ustadzah akan menjelaskan beberapa alat musik sebagai contoh dari sumber bunyi. Yang pertama ada biola. Senar biola ketika digesek akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Dari senar biolanya yang bergetar maka akan menghasilkan bunyi. Setelah biola selanjutnya yaitu ada marakas. Marakas dimainkan dengan cara digoyangkan, maka akan menghasilkan bunyi. Butiran yang ada di dalam marakas, jadi di marakas itu di dalamnya ada butiran-butirannya, saling bertumbukan, saling bertemu sehingga menghasilkan suatu bunyi. Yang selanjutnya yaitu gendang. Gendang termasuk alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, setelah kita belajar tadi alat musik dengan cara bagaimana dapat menghasilkan bunyi, sekarang kita ke pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera yang fungsinya untuk apa? Yang pertama, sebagai alat pendengaran agar kita bisa mendengar, pasti kita punya telinga ya. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian di telinga itu terdiri dari 3 bagian loh anak-anak. Ada di telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga di bagian dalam. Lebih detailnya Ustadzah tampilkan gambar telinga secara detail. Berikut Ustadzah tampilkan bagian-bagian telinga. Pada bagian-bagian telinga dari luar kita punya daun telinga untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian masuk agak ke dalam ada lubang telinga yang fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Yang selanjutnya ada telinga bagian luar tadi, ada gendang telinga, ada liang telinga, dan yang lain sebagainya. Silakan bisa disimak dengan baik dan dibaca fungsinya masing-masing. Oke, Ustadzah ke materi selanjutnya. Setelah kalian melihat bagian-bagian dari telinga, sekarang kita akan belajar proses mendengar bunyi. Jadi bunyi itu bisa kita dengar melalui proses yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Jadi ada benda yang bergetar maka akan menghasilkan bunyi. Kemudian dari bunyi itu ditangkap oleh daun telinga kita. Nah, setelah di daun telinga, gelombang bunyi tadi itu merambat di liang telinga. Kemudian dari liang telinga bunyi itu menggetarkan gendang telinga. Makanya kalau membersihkan telinga jangan sampai gendang telinganya rusak ya, karena itu penting sekali gendang telinga. Selanjutnya getaran di liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Jadi telinga tuh punya tulang-tulang pendengaran ya anak-anak. Selanjutnya di koklea yang seperti siput tadi gambarnya menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, di saraf pendengaran kemudian merangsang ke otak dan di otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi dari saraf pendengaran tadi dikirimkan ke otak, kemudian otak menerjemahkan secara cepat sehingga kita tahu, oh itu bunyi klakson, oh itu bunyi suara ibuku, oh itu bunyi apa, seperti itu. Jadi kita tahu itu bunyi apa ketika bunyi tadi sudah dikirimkan ke otak dan di otak kita langsung diterjemahkan itu bunyi apa. Jadi secara cepat. Selanjutnya ternyata dalam mendengar suara atau bunyi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar yang sudah tadi Ustadzah jelaskan. Yang kedua ada perantara. Nah, perantara bunyi di subtema 1 kita sudah belajar, yaitu ada
zat perantara melalui benda gas, benda cair, dan benda padat. Kemudian ada penerima bunyi, yaitu telinga kita. Telinga menangkap getaran dari sumber bunyi. Itulah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam proses mendengarkan bunyi atau suara. Selanjutnya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi atau dengan kekuatan 20 sampai 20.000 Hz. Hz itu Hz ya, tapi disingkat Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, seperti suara bisik-bisik sampai pelan sekali dia masih dengar, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi keras atau kuat. Indera pendengar yang baik itu dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Tetapi apabila telinga kita bermasalah, maka terkadang kita tidak mendengar bunyi yang terlalu pelan. Atau misalkan ada teman kalian ketika berbisik, teman yang satunya mendengarkan, teman yang satunya nggak dengar. Mungkin ada gangguan di telinga teman yang satunya. Seperti itu. Selanjutnya kita belajar di kelainan pada telinga dan cara merawat telinga. Yang pertama ada kelainan tunarungu, yaitu telinga tidak dapat mendengar atau yang biasa kita sebut dengan tuli. Dapat dialami oleh seseorang sejak lahir atau setelah dewasa. Sejak lahir berarti ketika dia habis lahir langsung tuli. Ada juga yang setelah dewasa. Setelah dewasa bisa terjadi seperti dia mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Yang kedua, keluar cairan berbau. Bau yang tidak sedap biasanya terjadi pada radang telinga bagian dalam. Yang selanjutnya ada otitis media, penyakit yang disebabkan oleh infeksi di bagian tengah. Jadi kita memang harus berhati-hati sekali terhadap telinga kita ya, harus dirawat dengan baik. Kemudian cara merawat kesehatan telinga. Telinga itu perlu dirawat agar kebersihannya tetap terjaga. Yang pertama, bersihkan telinga di bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih bagian daun telinganya ya. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga. Karena apa? Karena dapat mendorong kotoran lebih masuk ke dalam. Jadi bukannya keluar tapi malah masuk ke dalam. Dan kotoran setelah terdorong ke dalam akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk tadi dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, maka kalian harus pergi ke dokter THT, dokter yang khusus untuk telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Kemudian jika ada suara yang terlalu keras, maka segeralah untuk menutup kedua telinga kalian agar telinga kalian tetap terjaga dan tetap sehat. Seperti itu anak-anak. Demikian pembelajaran dari Ustadzah, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam mempelajari pelajaran tematik. Oh iya, sebelum Ustadzah mengakhiri video ini, Ustadzah ada pertanyaan untuk kalian. Silakan tugas dan jawabannya ditulis di buku tulis tematik. Setelah ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke Ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.